الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد kaum muslimin wa bapak ibu rahimahullah wa azakumullah, kita kembali mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya malam ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang pembahasan kita masih seputar iman, yakni nawaqidul iman, pembatal keimanan atau hal-hal yang membatalkan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, mengingatkan kembali pada hadis ini, badiru bil a'mal fitanan taqiqan al-layl al-mudlim yusbih ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Bersegeralah kalian beramal, jangan menunda-nunda amal. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh, perbanyaklah amal saleh, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beramal saleh. Karena kata Nabi, akan ada fitnah yang sangat banyak, fitnah, akan terjadi fitnah. Kita jamak dari fitnah. Qata'il lailil mudlim, di mana fitnah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ini bahasa kiasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qata'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa efek dari fitnah ini? Nabi sebutkan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang yang di waktu sore, seseorang yang di waktu pagi masih beriman, namun di sore hari dia telah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya kata Nabi, di sore hari dia masih beriman, tapi keesokan paginya dia berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Dia jual akidahnya hanya untuk mendapatkan bi'arad min ad-dunya, dari bagian kecil dari dunia. Sedikit sekali yang dia dapatkan dari dunia, dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan agamanya, dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu pasti apakah kita akan terus berada dalam keimanan atau mungkin kita tergelincir jadi kafir. Tidak ada yang bisa memastikan besok kita masih beriman, atau ketika kita mati kita masih dalam keadaan beriman. Kita tidak tahu pasti. Maka Nabi SAW mengingatkan kita agar terus beramal, karena salah satu benteng yang membuat kita insya Allah akan selamat dari kekufuran adalah amal-amal saleh.
Jadi ketika kita menyibukkan diri dengan amal saleh, insya Allah, ini Nabi sendiri yang katakan, Nabi yang katakan itu. Jadi benteng antara kita dengan kekufuran itu adalah amal saleh, amal saleh. Jadi orang yang banyak beramal saleh, insya Allah dia akan dibentengi oleh Allah dari kekufuran. Nabi katakan itu. Dan Nabi katakan, jangan menunda-nunda amal, jangan menunda amal. Karena orang yang suka menunda amal identik dengan orang yang tidak beramal. Dan biasanya orang yang suka menunda amal rata-rata tidak jadi beramal. Betul atau tidak? Kita bawakan ke diri kita saja. Rata-rata orang yang suka menunda-nunda amal saleh, ujung-ujungnya dia tidak beramal. Dan orang yang suka menunda amal saleh ini ciri orang yang tidak suka beramal. Nah, orang seperti ini akan rawan terjerumus kepada kekufuran. Nabi yang sebutkan bahwa amal saleh tidak boleh ditunda, harus disegerakan. Sibukkan diri kita dengan amal. Masya Allah, kita dengan kawan-kawan membahas tentang betapa berharganya waktu yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Kemudian kita sia-siakan waktu itu. Ingat, Bapak Ibu, umur kita ini pendek ya. Mungkin ada dari Bapak yang umur 70 tahun. Ya, berapa dari kita yang umur 70? Sedikit sekali. Karena dikatakan, a'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umat, kata Nabi, kisaran antara 60 sampai 70. Sedikit dari mereka yang mencapai umur tersebut, maksudnya sampai umur 60-70 itu sedikit, memang sedikit sekali dari kita. Sedikit, tidak banyak. Yang sampai umur 60-70 itu tidak banyak. Rata-rata kematian itu kisarannya di bawah umur 60. Coba lihat hari ini yang meninggal, yang banyak meninggal itu bukan orang tua. Ya kalau orang tua meninggal misalnya umur 60-70 itu kita akan wajar, dia sudah tua. Tapi kenyataannya tidak. Bahwa kematian itu paling banyak terjadi itu di bawah umur 60. Karena Nabi sudah batasi bahwa sedikit dari umat beliau yang mati di angka 60 sampai 70, sedikit. Artinya kita harus menyadar diri kita. Kalau umur kita ini pendek, artinya masa yang disediakan oleh Allah sedikit sekali. Maka kita harus siap, perbanyak amal saleh. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal saleh, dan tidak boleh menunda-nunda. Sibukkan diri kita dengan amal saleh, dan itu faedahnya besar sekali. Nabi katakan kalian akan terbentengi dari kekufuran. Karena setelah itu Nabi katakan ada orang yang pagi hari dia masih beriman, tapi keesokan paginya dia telah berubah menjadi kafir. Subhanallah. Walanya kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya kata Nabi, di sore hari dia masih beriman, keesokan paginya dia telah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa sebab? Pertama, pasukan ulama tadi. Biasanya orang-orang yang memperjualbelikan akidah, memperjualbelikan agamanya, karena dia memang menganggap akidah dan agama itu bukan sesuatu yang pokok dalam dirinya. Biasanya orang suka memperjualbelikan sesuatu karena sesuatu itu mungkin barangkali dalam pandangannya tidak berharga, dengan itu dijual saja. Dia gadaikan, karena mungkin nggak perlu lagi. Wa'alaikumsalam Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari kekufuran, berbagai macam yang menjerumuskan kita kepada kekufuran. Dan Nabi mencontohkan di sini adalah karena pengaruh materi dunia. Tak sedikit dari kita yang terjerumus kepada kekafiran itu karena materi dunia. Apakah karena pangkat, jabatan, popularitas, harta benda, dan lain sebagainya. Pokoknya dunia ini yang menjerumuskan orang kepada kekafiran, kufur. Baik itu kufur asghar maupun kufur akbar. Baik itu kufur duna kufrin maupun kufur akbar. Baik itu kufur kecil maupun kufur besar.
baik itu kufur yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam maupun kufur yang sampai membuat mereka keluar dari Islam. Pokoknya kekufuran, mereka terjerumus kepada kekufuran itu karena dunia. Diawali dari kurangnya amal. Oleh karena itu kita tidak menginginkan sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi kekufuran pada diri kita. Ya. Kita tidak menginginkan itu. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kekufuran itu, baik itu kekufuran kecil atau kekufuran yang sifatnya besar yang mengeluarkan kita dari Islam. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi. Nah, baiklah kita lanjutkan. Ini di antara hal-hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai menimpa diri kita. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka kita keluar dari Islam. Keimanan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita disejajarkan dengan orang-orang kafir. Kita disejajarkan dengan orang-orang kafir, kekal dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Poin yang ketujuh, setelah kita bahas poin yang keenam adalah i'tiqad ala kamali hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa petunjuk Rasulullah itu tidak sempurna. Itu tidak boleh. Makanya muqaddimah khutbatul hajah yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim wajib meyakini dan mengakui itu. Nah, sekarang dia muslim, tetapi di dalam hatinya itu ada keyakinan bahwa ternyata petunjuk Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan petunjuk yang paling baik di sini. Akhir, ternyata petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan petunjuk yang paling sempurna. Ada keyakinan dalam hati seperti kafir. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Seluruh ulama sepakat mengatakan kalau ada seorang muslim tidak mengakui atau meyakini bahwa petunjuk yang dibawa oleh Nabi itu bukan petunjuk yang paling baik, maka dia kafir. Itu saking sensitifnya masalah akidah. Maka kita tidak boleh bermain-main dalam masalah. Aujuhulu ma anzalallahu min al-hukm asy-syar'i 'alaihi, atau menolak apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa hukum syar'i yang ada di dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini hukum selain dari hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih sempurna, lebih mencakup, ya, lebih mengakomodir kebutuhan manusia. Sehingga nanti katakan bahwa ini hukum Islam tidak tidak relevan. Bapak Ibu pernah dengar itu? Hukum Islam tidak relevan, sudah tidak relevan, sudah ketinggalan zaman. Kalau dia seorang muslim ngomong gitu, saat itu juga dia keluar dari Islam. Saat itu juga dia terjatuh kepada kekafiran besar, kufur akbar. Kita berlindung kepada Allah. Dia katakan ini hukum Islam bukan hanya tidak relevan, bahkan ada yang mengatakan hukum begini tidak manusiawi. Orang membunuh dibunuh, berzina kalau dia musuh dirajam sampai mati. Kalau dia mencuri, koruptor dipotong kaki tangannya. Itu silang kan? Tangan, kaki itu. Mencuri lagi, potong lagi kaki tangan. Nanti ada ijtihad dari hakim sebenarnya. Kalau dia mencuri itu terlalu banyak, itu kalau mencuri mungkin biasa-biasa saja yang potong itu. Kalau udah koruptor seperti Indonesia itu ada ijtihad dari hakim, bisa jadi dipotong kepala atau dibunuh langsung. Itu nanti terserah ijtihad dari hakim, ada ijtihad hakim nanti di situ dalam Islam. Kalau pencurian itu sudah dilakukan terlalu melampaui batas, karena ada takaran nisabnya.
wah ini hukum sadis, tidak berterima manusia, kafir. Kan sensitif Pak, bahasa begini kan sensitif di sini. Itu yang saya katakan tadi. Jadi orang yang hatinya jauh dari agama itu sangat mungkin bagi mereka mengatakan bahwa hukum Islam ini tidak relevan, hukum Islam tidak manusiawi. Kalau kita mungkin nggak akan pernah keluar dari mulut kita begini. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang selalu rukuk dan sujud, selalu menjaga agama kita, selalu menjaga akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita. Tapi bagi mereka yang asing ibadahnya, berarti kan ibadahnya nggak jelas, akhlaknya nggak jelas, muamalah halal haram itu nggak jelas bagi mereka. Nah orang-orang seperti ini, ya muslim. Apa yang tidak keluar dari mulut mereka? Sikap apa yang tidak diambil oleh mereka? Konfrontasi apa yang tidak dilakukan oleh mereka terhadap hukum-hukum Islam ini? Karena hawa nafsu itu menjadi nomor satu bagi mereka. Mereka tidak terbiasa dengan Al-Quran, tidak terbiasa dengan hadis Nabi, tidak terbiasa dengan hukum Quran, dengan hukum Islam. Apa yang tidak terjadi pada diri orang yang seperti itu, yang paling buruk sekali akan terjadi pada diri mereka. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kalau kita takut kita ngomong seperti itu, dan rasanya tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau ditolong pistol ke kepala kita, ya pada saat itu mungkin banget, atau kita akan dibunuh di dalam keadaan terpaksa. Wa'alaikumsalam Allah subhanahu maha suci. Atau katakan au i'tiqad musawat hukum ghairillah, atau mengatakan bahwa hukum Islam atau hukum yang dibawa oleh Nabi SAW ini itu sama baiknya dengan hukum buatan manusia. Itu juga kafir. Jadi nggak boleh jangan mengatakan lebih baik hukum yang di luar Islam itu. Mengatakan sama saja itu bisa menjadi kufur, kafir. Jadi hukum Islam itu tidak boleh disamakan dengan hukum yang lain. Hukum yang ada dalam Al-Quran tidak bisa disamakan dengan hukum yang lain, tidak bisa. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Maidah disebutkan ayat 50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yaqilun liqaumin yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang mereka inginkan, apakah yang mereka cari adalah hukum-hukum taghut, hukum-hukum jahiliyah? Ya Allah, apakah yang mereka inginkan adalah hukum-hukum jahiliyah? Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yaqilun. Hukum siapa sebenarnya yang lebih baik? Hukum Allah kan? Atau hukum jahiliyah? Tapi mereka mengatakan sama baiknya, keluar dari Islam. Jadi begitunya dalam pembahasan akidah itu seperti itu. Mungkin kita harus berhati-hati, karena salah berbicara saja itu bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. Tentu untuk sampai mengatakan si fulan kafir ini tidak semudah kembali telapak tangan dunia. Ya, dilihat dulu apa sebabnya dia mengatakan itu. Mungkin karena dia tidak tahu, mungkin karena dia dipaksa orang, mungkin karena dia dan satu dan lain. Kita kan menyebut ini dalam keadaan normal gitu lah, dalam keadaan normal. Dia sudah tahu, tidak ada yang memaksa dia, tidak ada yang mengancam dan segala macam. Terus dia katakan, nah ini benar nih, ini hukum Islam nih kayaknya nggak manusiawi ini. Hukum Quran ini kayaknya tidak berbudi kemanusiaan. Subhanallah. Ini seperti yang terjadi di Bekasi. Itu kaget juga. Kok anak remaja 7 meninggal di kali misalnya. Ya begitulah. Jadi kalau hukum yang shock terapinya itu tidak membuat orang jadi cerai, maka akan pembunuhan terjadi itu shock itu.
Dalam Islam pembunuhan itu sangat minim. Bapak bisa lihat dalam sejarah Islam yang hukum Islam ditegakkan itu minim sekali terjadi pembunuhan, sangat minim. Karena orang takut kalau kamu membunuh kamu dibunuh. Dan ini hukum Allah. Allah Maha tahu kenapa hukum qisas itu diterapkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang yang beriman diwajibkan kepada kalian menerapkan hukum qisas. Di ayat berikutnya disebutkan oleh Allah kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Apa? Sesungguhnya di dalam pemberlakuan qisas itu ada jaminan kehidupan bagi manusia, dan itu betul. Allah Subhanahu. Nah, terlebih lagi kita di negara kita ini misalnya tidak menjalankan hukum Islam, itu sangat berpotensi. Bahkan di negara kita ini banyak orang-orang liberal. Pola pikir orang-orang munafik yang mereka itu selalu keberatan kalau hukum Islam itu diterapkan. Keberatan di dalam hati mereka kalau hukum Islam itu diterapkan. Nah, orang-orang seperti ini besar sekali kemungkinan mereka akan mengucapkan kata-kata yang membuat mereka keluar dari Islam. Alhamdulillah. Wabillahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita sampaikan ayatnya ya. Itu dalam surah Nisa ayat 60, kemudian surah Maidah ayat 44. Malam yang bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu sampai ke kemudian berikutnya ada takfir musyrikin, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Awisyakku fi kufri, atau ragu dengan kekafiran mereka. Lianna hadza syartun fi ma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau mengatakan orang di luar dari Islam, baik orang musyrik, Yahudi, Nasrani, apalagi ateis misalnya, dan keyakinan-keyakinan lain, ini menurut keyakinan Islam, maksudnya keyakinan Islam. Bagi kita di dalam Islam, kalau ada orang yang tidak mentauhidkan Allah, itu hukumnya kafir. Itu dalam Islam seperti itu. Ajaran Islam itu seperti itu. Nah, sekarang dia muslim, tapi dia tidak mau mengkafirkan dan tidak mau mengatakan kafir orang-orang yang berislam, atau dia ragu dengan kekafiran mereka. Sama saja dia tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau dia ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan seperti itu. Itu maksudnya. Sama saja dia waqalu, Allah Ta'ala berfirman di dalam Surah Ibrahim ayat 9, waqalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari dengan apa yang engkau diutus dengannya, dan sesungguhnya kami ragu dengan apa yang engkau seru kami kepadanya, dengan sebenar-benar ragu, dengan keraguan yang sebenar-benarnya. Ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Muhammad, kami mengingkari apa yang kau bawa, dan kami ragu apa yang kau seru kami kepadanya. Maksudnya dengan ajaran yang kau bawa itu, dengan keraguan yang benar-benar memusingkan kami. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka ini memang tidak percaya dengan Islam. Oleh karena itu kata-kata di sini disebutkan kafar, kami kafir, kami mengingkari. Ya, kalau kata kafir itu gimana dalam bahasa kita, jadi
Jadi ringan Pak jadinya. Kafir itu berarti di mana bahasa kita? Orang yang ingkar artinya. Kafir itu orang yang ingkar, orang yang tidak percaya. Itu artinya. Ringan kan kedengarannya? Ringan. Tapi karena tidak diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, jadi terasa berat kata-kata kafir itu. Betul tidak? Makanya ada yang antipati dengan kata-kata kafir. Sebenarnya ya, jadi saudara kita di luar Islam nggak perlu diambil hati dengan kata-kata kafir. Itu kan cuma penamaan saja di dalam Islam seperti itu. Ya kita nggak tahu mereka menamai kita apa. Domba tersesat. Nah, macam-macam kan penamaan. Bapak tersinggung atau tidak? Bapak tersinggung kan saya nanya? Ya, kan terserah mereka mau namain apa. Karena dalam kita mereka ngomongnya begitu juga maksudnya. Nah, di dalam Al-Quran, kalau ada yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, itu bahasa Quran dan bahasa Islamnya kafir. Itu maksudnya. Nah sekarang mereka itu tidak kafir, mereka juga bertuhan. Jadi ada kasus saya habis khutbah, di dalam khutbah saya itu saya ada beberapa kali nyebut kata-kata kafir di situ. Terus ada seseorang yang menemui pengurus masjid, Pak, itu Ustaz ngomong kafir, apa nggak diingatkan? Emang kenapa? Nggak boleh ngomong kafir begitu. Orang di luar Islam mereka juga beragama, maka mereka tidak bisa disebut kafir. Orang kafir itu yang tidak punya agama. Nah, kamu Muslim atau bukan? Dari mana dapat kamu definisi seperti itu? Dari mana kamu mendapatkan definisi orang di luar Islam itu tidak disebut kafir? Itu dari mana? Coba baca soal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum. Apa artinya? Katakanlah orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini orang kafir yang dalam Nabi beragama atau tidak? Beragama. Ada sesembahannya. Karena ada sesembahannya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku sekali-kali tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kalian juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum. Itu kata kunci. Bagimu agama, bagiku agama. Ada agama atau tidak sih? Tapi bahasa Quran punya kafir. Paham nggak? Begitu caranya berdalil gitu. Makanya kita katakan, kamu Islam belajar di mana? Jadi Al-Quran mengatakan orang yang tidak mentauhidkan kufur kepada kafir. Kita tidak menghina mereka, tidak menghina mereka. Itu memang penamaannya seperti itu di dalam Al-Quran. Oh, kita nggak boleh bilang mereka kafir. Bagi mereka tidak ada masalah. Kamu aja yang jadi masalah. Ya kan? Kamu aja yang masalah. Mereka tak pernah masalah. Ketika mereka menggelari kita atau mengatai kita begini, Yahudi kita apa yang sebenarnya Yahudi itu lebih jelek lagi bahasanya untuk diri kita. Kita nggak tersinggung dari aja. Mungkin kita ngomong begitu gimana? Orang Nasrani juga seperti itu. Majusi ini ngomong tak ngomong apa di tentang kita. Buddha itu ngomong apa tentang kita? Kita tak tahu. Tapi kita nggak perlu tersinggung gitu. Memang keyakinannya seperti itu. Dan mereka pasti mewajibkan kepada penganutnya untuk meyakini apa yang ada di dalam kitab mereka. Sama seperti kita. Kemudian yang ke-8, kalau nggak cukup waktu, besok kita sambung lagi. Bukan debat, sambung lagi. Ini ada belasan jumlah ini. Jadi kalau nggak selesai, kita sambung. Enggak apa-apa gitu, supaya kita tahu. Yang ke-8 adalah istihza' billah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil Al-Quran Karim, atau mengolok-olok Quran, atau bid-din, mengolok-olok agama, ajaran agama, atau bis-sawab wal-iqab, mengolok-olok pahala, mengolok-olok dosa,
mencaci maki itu istihza namanya. Istihza dengan berbagai macam reaksi istihza itu bisa dengan memincingkan mata, mengerdipkan mata, bisa dengan membuat satu isyarat tertentu, macam-macam. Itu di antara yang paling ringan. Intinya dia menghina, gitu. Intinya penghinaan. Ya. Kemudian sawa'un kana mazhan atau jaddan, disebutkan apakah Allah itu dia lakukan bercanda atau sungguh-sungguh. Ini disepakati oleh para ulama. Jadi kalau agama ini diolok-olok, Allah diolok-olok, Al-Quran diolok-olok, Nabi Muhammad diolok-olok, Sunnah Nabi diolok-olok, ajaran Nabi diolok-olok, dipermain-mainkan. Apakah dia bercanda atau dia serius? Kedua-duanya menyebabkan seseorang menjadi kafir. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 65, 66. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika ditanyakan kepada mereka, ya, apakah kalian telah mengolok-olok Allah dan Rasulnya? Maka jawab mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami tidak serius, kami hanya bermain-main. Jadi mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi, mengolok para sahabat. Ini kerja orang-orang munafik. Ini masih cerita tentang orang-orang munafik. Seperti yang saya katakan, orang-orang munafik selalu tidak senang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ajaran Islam, kepada orang-orang Islam yang betul-betul memegang ajaran Rasulullah SAW. Orang munafik paling tidak senang, paling tidak senang. Dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk membuat fitnah dan kekacauan di dalam umat Islam. Satu di antaranya mereka membuat olok-olok. Kemudian ditanyakan kepada mereka, Nabi tanyakan, apa benar kalian telah mengolok-olok, melakukan olok-olok terhadap Islam, kepada Allah, ayatnya, Al-Quran? Apa jawab mereka? Kami tidak serius. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami cuma bercanda, kami tidak serius. Cuma bermain-main. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, katakanlah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas kalian jadikan bahan olok-olok Allah, kalian jadikan bahan olok-olok, ayat-ayatnya jadikan bahan olok-olok, Rasulnya kalian olok-olok? Pantas atau tidak? Kalian jadikan bahan olok-olok, kalian jadikan bahan ejekan, bahan permainan, bahan candaan. Tak pantas. La ta'tadiru. Sudah, jangan buat alasan lagi. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Ini ayat. Maka orang yang mengolok-olok agama, apapun bentuknya itu, maka dia jatuh kepada kekafiran. Alhamdulillah. Nah, ini di tengah-tengah kita hari ini, ya, ada ceramah Ustaz yang jelas-jelas membawakan ayat dan hadis menjelaskan tentang hukum sesuatu, baik itu terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah dan akhlak. Karena tidak sejalan dengan apa yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri ini, jadi bahan olok-olok. Habis itu dibully, dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan olok-olok. Ya kalau ustaznya masih dibully itu mungkin dosanya nggak seberapa. Tapi kalau ayat yang dibacakan oleh ustaznya, hadis Nabi yang dibacakan oleh ustaznya, itu dijadikan bahan olok-olok, tidak ada ampun itu. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian yang kesembilan, ma'alatul musyrikin wa mu'awadatuhum 'ala muslimin. Bersekongkol dan membantu orang-orang kafir untuk memusuhi orang-orang mukmin. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Kita tidak tahu bentuknya apa hari ini. Ya, kalau kita bawakan ke Palestina misalnya, itu kan seharusnya setiap negeri Islam membela
membela Palestina, jangan ada yang bela Amerika, jangan ada yang bela Israel. Kata teman-teman, Israel itu Israel, Israel. Kok Muslim belanya ke Islam? Subhanallah, maha suci Allah. Kok memihak ke orang kafir? Alhamdulillah. Dan jelas saudara kita dibunuh, dibantai, dihabisi, malah memihak mereka. Alhamdulillah. Allah a'lam bishawab. Ya, cukup sampai sini dulu belajar kita. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang masih kita sambung beberapa pembahasan yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Saya silakan Bapak kalau mungkin ada diskusi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menjadi segala ya, menyamakan antara kita kafir sama Tuhan. Iya. Jadi tadi ketika orang kafir itu. Saya baru dapat kirimannya. Udah dapat ya? Ya, baru dapat kiriman. Baru saya bilang kok ini kok agamanya kok terjerumus kata-kata gitu. Betul, miris Pak kita. Jadi itu yang saya katakan tadi dulu. Jadi nggak jamin orang hafal Quran, mungkin hafal sekian ratus hadis atau mungkin ribuan, itu nggak jaminan. Itu nggak jaminan bahwa dia akan terus berada di atas keimanan yang benar. Saya nggak perlu menyebutkan, tapi kalau mungkin akan mendapatkan share video itu. Subhanallah. Jadi ada ketiga mahasiswa itu kalau mahasiswa yang dihadirkan agamanya beda-beda. Agamanya beda-beda. Terus dia bacakan satu ayat dari kitabnya. Nah, tahu Bapak Ibu, ini apa yang ayat yang sama dengan ayat Al-Quran? Ayat yang ada dalam kitab kitabnya ini yang sama dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi disama-samakan gitu maksudnya. Nah, di antaranya ini yang saya ingat adalah di dalam agamanya ini dengan kasih sayang Tuhan mengirim putra terbaiknya untuk seluruh alam. Nanti disamakan dengan ayat dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ya, Allah menjelaskan bahwa mengutus Nabi Isa, dia hubungannya dengan putra Allah. Dalam keyakinan ini itu putranya Allah. Apa Isa itu putranya Allah dalam Islam? Nah, di mana samanya gitu? Lemas kita persendian kita ini jadi enggak berfungsi, benar-benar ini parah gitu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap berilmu di tengah-tengah kita. Orang yang dianggap ini hafal Quran, ini hafal hadis, cerdas. Nah, orang bodoh melihatnya, ya pasti itu jadikan sebagai rujukan. Subhanallah. Jadi memang sama saja dia ingin katakan bahwa ajaran agama ini akan sama dengan ajaran Islam. Ajaran kitab ini sama dengan kitab yang ada dalam sama dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Kalau dikatakan tadi, jangankan mengatakan ini lebih baik, sama saja kena. Subhanallah. Allah Alhamdulillah. Ya, yang lain ini kalau diterusin lama ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa namanya, yang menjadi hambatan itu kadang-kadang kan hak asasi manusia ya Ustaz ya. Dan di barat itu
Nah, sedangkan sebenarnya hak asasi manusia dari Islam sendiri itu apa? Nggak ada, Ustaz. Hak asasi Kenapa manusia itu berbenturan? kan ada dalam Islam juga ada sebenarnya. Tapi hak asasi manusia di dalam Islam itu tidak bisa melewati hak-haknya Allah, hak-haknya agama. Kalaupun nanti bisa, ada aturannya dari Allah sendiri. Apa contoh? Ketika seseorang berada dalam keadaan terpaksa, kalau dia tidak makan, maka dia akan mati. Sedangkan yang ada pada saat itu yang dia makan bangkai misalnya. Sedangkan dalam Islam hukum makan bangkai itu haram. Kalau dia tidak makan bangkai ini, bangkai rusa atau bangkai kambing, maka dia akan mati. Maka dia boleh untuk memenuhi haknya untuk hidup, kan hak asasi itu. Tapi ada syaratnya oleh Allah dalam keadaan terpaksa gitu. Jadi hak asasi manusia itu tidak bisa melampaui hak Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi, untuk ditaati dalam agama. Maka tidak ada hak asasi yang lebih tinggi dari agama. Untuk Islam ya tidak ada sama sekali. Maka jangan Anda berdalilkan dengan hak asasi untuk mengalahkan agama. Tidak bisa dalam Islam seperti itu. Hak asasi ada dalam Islam, tapi hak asasi tidak lebih tinggi dari Islam. Nah, beda dengan orang-orang di luar Islam. Hak asasi itu lebih tinggi daripada agama mereka. Betul tidak? Saya pastikan dalam ajaran agama apapun itu tidak membolehkan LGBT sebenarnya. Nggak boleh. Ya. Tapi mereka berdalilkan dengan apa? Hak asasi. Nah, terus agama mereka di mana taruhnya? Tong sampah. Agama ditaruh ke tong sampah, hak asasi yang diangkat ke permukaan. Akhirnya nikahlah mereka laki-laki sama laki-laki berbuat sama perempuan. Maka mereka lebih rendah dari binatang. Karena agama dibuang ke tong sampah. Maka dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Ente ngomong tentang hak asasi, ya, lebih tinggi dari Islam, keluar antum dari Islam. Ente keluar dari Islam, nggak boleh mengatakan Islam lebih rendah dari hak asasi. Hak asasi lebih tinggi dari Islam, nggak bisa. Kalau ada keyakinan bahwa hak asasi lebih hebat daripada hukum Islam, dipastikan ente keluar dari Islam. Ente tidak berhak jadi muslim lagi. Allah Ta'ala Islam. Nah, itulah persoalan ini kan sensitif itu, Pak. Itu sensitif sekali. Kalau di agama lain ya, monggo silakan sensitif. Tapi di Islam jangan ente yang melakukan hal yang seperti itu. Tidak boleh dalam Islam. Karena Islam punya aturan sendiri. Dan itu disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah juga masih ada. Ya, silakan ini tamu sekali-sekali datang ini. Pengurus sekali-sekali datang. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana pendapat ada orang berpendapat bahwa Al-Quran harus direvisi, tidak sesuai zaman lagi? Iya, itu lagi. Itu Apa dia kalimat sudah jatuh kafir? Iya, itu kita katakan. Itu kalimat yang membawa seorang kepada keyakinan. Ini Al-Quran harus direvisi, Al-Quran harus diamandemen. Emang undang-undang apa? Undang-undang dasar saja itu boleh direvisi apa? Saya tahu. Undang-undang dasar bisa direvisi atau tidak? Bisa kan? Karena itu memang produk manusia. Tapi kalau kitab yang diturunkan oleh Allah itu nggak boleh direvisi, tidak boleh ada amandemen. Nah, ketika yang mengusulkan itu misalnya, ini Al-Quran ini harus diamandemen, harus direvisi, karena banyak yang harus dirombak dari Al-Quran, tidak cocok dengan kita, sudah tidak relevan lagi. Maka ketika itu di tempat dia duduk atau berdiri, saat itu juga dia kafir. Kalau dia mati, kekal dalam neraka. Itu. Maka ini pentingnya bahasan akidah ini gitu. Karena di tengah-tengah kita bisa saja kita tidak melakukannya, tapi ada orang-orang yang berani melakukannya.
seperti yang Bapak Ibu saksikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung kepada Allah dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kekufuran, sehingga kita berada pada posisi yang sangat sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu